Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita matematika, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, untuk melakukan penjumlahan campuran dengan pecahan campuran dapat dilakukan dengan dua cara ya. Cara yang pertama, yang A, mengubah pecahan campuran, ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, cara yang pertama, mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalnya pada contoh halaman 22 pada buku paket kita ya. 1/2 ditambah 1/3. Jadi kita ubah dulu pecahan campuran yang ini, yang 2 ini, ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, kita ubah yang ini dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 dikali 1, ini 2 dikali 1 baru ditambah 1 per 2. Nah, yang keduanya 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 ya. Nah, ini kelihatan nanti hasilnya. 2 dikali 1 2 ditambah 1 3, berarti pecahan biasanya 3/2. Nah, yang ini 2 dikali 3 6 tambah 1 7, berarti 7/3 ya. Berarti ini dia pecahan biasanya ya, dari pecahan campuran tadi. Nah, setelah itu ini penyebutnya tidak sama ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Yuk, caranya kemarin bagaimana? Ini disamakan penyebutnya. Kita cari 2, 4, 6, 8. Terus yang 3, 6, 9, 12. Yang sama apa? 6 ya. Nah, berarti penyebutnya kita samakan jadi 6 ya. Yuk, sekarang sudah sama penyebutnya. Baru ini 6 ini dibagi 2 sama dengan 3. Terus kita kali dengan 3 ini jadi 9. Terus yang kedua, 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, baru bisa kita tambah karena penyebutnya sudah sama ya. 9 tambah 14 23/6 ya. Nah, ini karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita ubah menjadi pecahan biasa, pecahan campuran. Kita kecilkan lagi. Ayo, jadi berapa?
Dimana kemarin jadi 35 per 6. Nah, berarti 1 per 2 ditambah 2 1/3 hasilnya 35 per 6. Ya, ini hasilnya 35 per 6. Nah, contoh yang kedua, misalnya 1 per 2 ditambah 2 3 per 4. Nah, sama seperti tadi, kita jadikan dulu pecahan biasa ya. 2 dikali 1 ditambah 1 per 2. Ini untuk yang ini. Terus yang keduanya 4 kali 2 ditambah 3 per 4. Ini untuk yang ini. Baru kita cari 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Berarti hasilnya pecahan biasanya 3 per 2 ditambah nih 4 kali 2 8 tambah 3 11. Berarti hasilnya 11 per 4. Nah, ini tidak bisa kita tambahkan langsung karena penyebutnya tidak sama. Nah, berapa penyebutnya? Kita samakan. 2 4 6 8 4 8 12. Nah, yang ini kita ambil ya. 4 ya. Nah, di sini 4. Di sini 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dikali 3 6. 4 bagi 4 1. Dikali 11 11. Nah, baru bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Berarti penyebutnya tetap 6 tambah 11 hasilnya 17 per 4 ya. Nah, ini masih bisa kita kecilkan lagi karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kalau kita jadikan pecahan campuran adalah 4 1 per 4. Nah, ini hasilnya ya. Nah, itu contoh untuk penjumlahan pecahan campuran yang kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa ya. Nah, tadi yang pertama yang A, kita mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa sebelum dijumlahkan. Sekarang yang B-nya, cara yang kedua, menjumlahkan bagian bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Contohnya masih di halaman 22 ya. 2 1/3 ditambah 3 2/5. Nah, menjumlahkan bagian bilangan bulatnya dan pecahannya secara terpisah. Ini bilangan bulatnya ya. Nah, yang ini yang pecahannya dijumlahkan secara terpisah katanya. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 1/3 tambah 2/5. Nah, secara terpisah ya. Nah, ini bisa kita tambah langsung. 2 ditambah 3
hasilnya 5. Nah, ini kita samakan penyebutnya dulu agar bisa ditambah. Jadi berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, yang sama nih ya, 15. Berarti di sini kita jadikan penyebutnya 15. Sama seperti tadi. 15 ini dibagi 3, hasilnya 5. Kali 1, hasilnya 5. Kemudian 15 ini dibagi 5, hasilnya 3. Dikali 2, hasilnya 6. Nah, sudah sama kan penyebutnya? 15. Berarti tinggal kita tambah. Nih. 5 tambah 6, 11. 11 per 15. Ya, berarti ini hasilnya. Jadi 2 1/3 ditambah 3 2/5, hasilnya adalah 5 11/15 ya. Nih hasilnya. Kita pisahkan ya. Bilangan bulatnya kita pisahkan, ini 2 tambah 3 yang ini. Karena tidak sama penyebutnya kita samakan, dia jadi 15 ya. Nah, hasilnya 5 11/15.